Shalom Hope Church, welcome home. Kita kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Sebelum kita menyaksikan ibadah online, kita mau menyaksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi saudara-saudari yang ingin berikan e-giving, bisa melakukan scan QR Code yang tertera pada layar. Sebelum kita mulai ibadah online, kita mari bersama-sama bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami ingin ibadah online ya Bapak, biar Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikannya dan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Sebelum itu kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, penyertaan yang sempurna bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan-Nya. Namun kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Tuhan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang agung. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia.
kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Jesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Jesus, selamanya Tuhan, selamanya. Yes Lord, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari dengan lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
Biarlah hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Jesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Shalom, sehat semuanya. Sehat semuanya. Baik semuanya, boleh lambaikan tangan yang sehat, yang baik. Yes. Saudara kita semua ya, termasuk saya. Mari kita jaga kesehatan, semua protokol kesehatan. Bukan cuma di gereja, tapi juga kegiatan kita. Jadi saudara kalau mau kemana-mana tetap pakai masker, terus cuci tangan, terus apa lagi ya? Jaga jarak. Katanya tambah 2 lagi ya. Enggak cuma 3M ya, ada 2 lagi. Membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ada 5M katanya sekarang. Oke, kita masuk firman Tuhan. Ini saya masuk ke serial yang ketiga ya. Jadi kalau saudara udah pernah ngikutin serial yang pertama bicara tentang fellowship, kedua ministry, dan mulai hari ini khotbah saya akan serial lagi sampai nggak tahu sampai kapan. Terus terang yang ministry aja belum selesai, tapi saya pikir saya mesti ganti topik biar saudara nggak bosen gitu ya. Nah mulai hari ini saya akan masuk serial yang baru, jadi stay tune, boleh dicatat. Saya senang kalau saya khotbah saudara catat. Beberapa orang melakukan itu, membuktikan saudara fokus, saudara perhatiin. Nah saya mau kita ngelihat visi gereja kita dulu. Itu ada di sebelah kanan, di atasnya Ricky. Visi gereja kita becoming warriors of Christ. Kita menjadi prajurit-prajurit Kristus. Jadi kita bukan orang Kristen yang memble, bukan orang Kristen yang manja, bukan orang Kristen yang pengecut, penakut, dan sebagainya. Tapi kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Fill up with Holy Spirit, dipenuhi oleh Roh Kudus to complete the Great Commission, untuk menyelesaikan amanat agung. Sudah tahu amanat agung? Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Nah, mulai hari ini saya beberapa minggu ke depan saya akan sharing tentang murid. Sama-sama katakan, murid. Oke, siap untuk belajar sama-sama ya. Oke, kita masuk firman Tuhan. Saya mau ajak saudara mulai membayangkan atau mau lihat kanan kiri gitu ya, lihat kanan kiri, depan belakang. Siapa sih yang datang ke gereja gitu? Siapa yang datang ke gereja? Siapa sih yang datang ke gereja? Siapa yang datang ke gereja? Saya kok. Iya bener. Ada yang jawab gitu, saya kok. Iya bener memang saya kok. Tapi saya mau kita coba membuat klasifikasi. Nah, di dalam ilmu kegerejaan khususnya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia kalau saya katakan, ternyata pemimpin-pemimpin kita di sinode itu membagi klasifikasi orang yang datang ke gereja. Klasifikasi yang pertama yang datang ke gereja namanya pengunjung. Tulisnya betul gini ya, pengunjung ya. Pengunjung. Nah pengunjung itu ya mau-mau dia. Hari ini datang, minggu depan gak datang, ya mau-mau dia lah. Namanya juga pengunjung, kapan aku mau datang ya aku datang gitu. Jadi organisasi gereja kan ada organisasinya. Mereka mengklasifikasikan layer yang pertama
orang yang datang ke gereja itu namanya pengunjung. Jadi mau datang-datang, enggak ya enggak ada kabar gitu ya. Pokoknya ya gue mau jadi pengunjung aja deh, pengunjung. Itu dia, saya nggak mau terlalu banyak ngomong di situ. Naik kelas yang kedua adalah jemaat. Nah bedanya pengunjung dan jemaat itu sudah mulai mau berkomitmen. Jadi kalau tadi saya katakan pengunjung, kadang datang kadang enggak, mau gue dah, enggak ada kabar gitu ya, enggak datang juga enggak ngabarin gitu ya, enggak jelas gitu. Bahkan mereka punya sebuah slogan kalau ditanya orang, gereja lu di mana, beribadah di mana? GKJJ gitu ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Pokoknya dimanapun aku mau ya aku beribadah. Kadang-kadang kalau nggak mau juga nggak ibadah. Apalagi di hari-hari ini online gitu ya, enak aja gitu ya, pakai remote. Nah kalau jemaat bedanya adalah orang yang sudah mau berkomitmen. Mereka sudah mau ikut kegerakan dalam sebuah jemaat lokal, dalam sebuah gereja lokal. Gereja ini arahnya kemana, tujuannya kemana. Makanya tadi saya ajak saudara-saudara untuk membaca visi kita. Nah kalau ada orang-orang yang sudah cocok dengan visi sebuah gereja, gue mau jadi jemaat di tempat ini. Cocok dengan visinya, cocok dengan gembalanya, cocok dengan komunitasnya, aku mau berjemaat di sini. Nah buat bapak-bapak gereja yang tadi saya katakan, mereka pun membagi jemaat itu ada yang highly committed sama yang belum highly, tapi saya nggak mau terlalu detail ngomong soal itu. Saya nggak lagi seminar kan, saya lagi mau khotbah. Nah setelah jemaat ada yang namanya aktivis. Nah kalau jemaat tadi baru datang doang, walaupun sudah mulai berkomitmen, tapi kalau mulai aktivis, mereka sudah mau mulai terlibat dengan kegiatan yang lain. Bukan cuma ibadah raya. Jadi ada fuel mau ikut gitu ya. Ada misalnya kita mau retreat mau ikut. Tapi kalau baru sebatas jemaat doang, diajak fuel nggak mau. Nanti ada retreat, enggak lah gue jadi jemaat aja. Gue dipanggil hanya sebagai jemaat yang budiman. Anyway di sini nggak ada yang namanya budiman. Jadi aman aja ngomong. Dan saya mau katakan jangan puas dengan jadi jemaat, harus naik. Nah aktivis itu sudah mau mulai, kalau tadi jemaat highly committed, aktivis itu sudah mulai mau do something. Mau melakukan sesuatu. Nah kalau bicara tentang gereja, mau melakukan sesuatu buat gereja. Kalau kita bilang ini bukan cuma gereja, Hope Church is not only about church, Hope Church is community. Jadi nggak cuma ngomong gereja, kita ini komunitas tuh. Nah, jadi kalau udah ngomong aktivis, udah mau do something. Bawa makan, yuk bawa makan. Ikut apa, yuk ikut. Jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Terus ada program apa, yuk ikut bantu-bantu. Nah naik kelas, pelayan. Nah pelayan pastinya komitmennya jauh lebih tinggi daripada jemaat dan aktivis. Karena pelayan sudah mulai dijadwal. Pelayan sudah mulai dijadwal, mungkin jadi worship leader, mungkin jadi singers, mungkin jadi pemain musik, multimedia, usher, sound system, dan sebagainya. Nah kalau sudah mulai dijadwal, ya mesti harus lebih komitmen dan lebih punya tanggung jawab dong. Ya enggak? Masa udah dijadwal, tahu-tahu nggak datang, nggak ada kabar. Itu menyakitkan hati yang ngejadwal. Kemana gitu ya. Kadang-kadang saya tahu, kadang-kadang kita sibuk. Saya tahu kadang-kadang kita punya kegiatan yang lain. Tapi kalau selalu sibuk dan selalu punya kegiatan yang lain, saya jadi bertanya-tanya, mungkin Hope Church bukan prioritasnya. Nah, apa maksud saya pun kadang-kadang ada kegiatan lain. Saya pun kadang-kadang ada kesibukan lain. Tapi saya tahu prioritas saya di mana. Nah kalau kita ngomong prioritas, saya mau katakan, kalau kita ngomong prioritas, sesibuk-sibuknya pasti dibela-belain. Yang mengerti katakan yes. Jadi saya membuat sebuah kesimpulan, kalau ini jadi prioritas, pasti kita bela-belain kok. Jadi nggak ada ngomong, sorry gue sibuk. Apalagi nggak ada kabar, udah deh. Gitu.
Ya mungkin 2021 saudara-saudara sedikit terkaget-kaget. Konatan khotbahnya makin ngegas. Enggak, suara saya enggak ngegas, nadanya enggak, tapi isinya memporak-porandakan. Gitu sih. Jadi saya minta kalau kita memang sudah di posisi ini atau di level ini atau tingkatan ini, yuk kita prioritas gitu loh. Yang setuju kan yes. Nah berikutnya pemimpin. Pemimpin itu yang banyak membantu saya untuk mensupport jalannya pelayanan di tempat ini. Dan saya bersyukur di Hope Church ada pemimpin-pemimpin yang hebat, yang bukan cuma support, bahkan kadang-kadang saya curhat juga. Saya curhat dan mereka menenangkan gitu ya. Saya sering dapat gambaran gitu ya, saya sering dapat gambaran di dalam Alkitab pun kadang-kadang ada cerita bahwa Musa rasanya udah pengen marah gitu ya. Tuhan Yesus rasanya udah pengen marah, pengen meledak gitu ya. Tapi ada orang-orang di sekelilingnya yang coba meredam. Tenang-tenang gitu ya. Mungkin kasih Coca-Cola dulu, Coca-Cola dingin gitu ya. Taruh di dada saya, langsung nyes gitu. Oh iya tenang. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pemimpin yang mendampingi saya untuk boleh masuk dalam pelayanan semuanya lebih terorganisir. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, apakah 5 hal ini salah? Enggak, saya mau katakan enggak salah. Ini membantu kita orang-orang yang ngurusin gereja, yang memanage gereja untuk semakin tahu how to deal with people. Kalau orang maunya jadi pengunjung doang ya belum bisa dikasih tugas pelayanan gitu kan. Ya Fit ya? Dia masih maunya datang dan pergi gitu ya, nggak jelas datang dan pergi seperti angin gitu ya. Ya sudah belum bisa jadi pelayan gitu kan. Nah, kalau dia sudah mau jadi jemaat, nah kita gandeng sama-sama yuk kita masuk atau kita menuju visi yang sama, kita maju sama-sama, kita grow together. Makanya saya suka kata-kata itu, let's grow together. Tanpa saudara-saudara, saya juga nggak ada artinya apa-apa, buat apa saya kalau tanpa saudara, gitu kan ya, let's grow together. Nah jadi saya mau katakan 5 hal ini nggak salah, tapi saya mau kita tidak terjebak dengan 5 hal ini. Walaupun saya sering ngomong sama saudara-saudara di Hope Church, saya punya target 100% jemaat Hope Church adalah pelayan Tuhan. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak mau mulai dari nomor 4 dan 5. Saya mau di Hope Church semuanya minimal aktivis. Karena saya mau di Hope Church semuanya terlibat dalam pelayanan. Gak ada tuh yang datang cuma duduk diam, duduk dengar diam, bengong, apa-apa gak tahu. Semuanya pengen untuk terlibat, semuanya punya kerinduan, punya passion untuk maju bersama. Yang mau katakan yes. Nah mulai hari ini saya mau ajak kita shifting, kita bicara bukan pemimpin, pelayan, aktivis, jemaat, pengunjung, enggak. Tapi saya mau kita masuk serial yang baru, mulai hari ini kita akan bicara tentang murid. Murid. Murid bahasa Inggrisnya adalah disciples, bahasa Yunaninya matetes. Murid. Nah jadi mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan, kita akan ngomong terus tentang murid, Nah sebelumnya saya mau ajak kita lihat ada 2 macam orang Kristen. Semuanya ada di ruangan ini orang Kristen ya. Orang Kristen kan? Betul ya? Mau pastikan dulu nih semua orang Kristen nih. Semua orang Kristen kan? Yes. Ternyata saya menemukan ada 2 tipe orang Kristen. Yang pertama ngomong, kenapa kamu jadi orang Kristen? Oh aku percaya Tuhan Yesus. Oh bagus. Jadi tipe orang nomor 1 saya sebut orang percaya. Dan saya percaya kita semua orang percaya. Ya kan? Tapi saya mau kasih beberapa ayat. Matius 8, 28, 29, setibanya di seberang, yaitu daerah orang Gadara atau Gerasa. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi ini ada sebuah cerita menarik, ada orang kerasukan setan, bukan? Possessed by demon. Jadi kerasukan setan, hidupnya dirasuki oleh setan, hidupnya dipenuhi oleh setan, hidupnya dikuasai oleh setan. Nah waktu mereka melihat Yesus, mereka bisa ngomong loh, mereka bisa teriak, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Waduh, jadi saya mau katakan kalau model kita cuman tahu Yesus Kristus anak Allah, kita nggak ada bedanya sama setan. Sorry ya. Jadi kalau saudara bilang aku jadi orang Kristen, kenapa jadi Kristen? Karena aku tahu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Setan juga tahu. Lukas 4, 40, 41 ketika matahari terbenam semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Tuh, setan aja bisa ngomong kepada Yesus, engkau anak Allah. Jadi saya harap dua ayat ini, dua cerita ini menyadarkan kita semua, kalau kita nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, setan aja percaya. Nah tapi setelah kita percaya, masa cuma percaya doang? Karena kalau percaya doang, kita nggak ada bedanya sama setan. Yang mengerti kata Yesus. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Sekali lagi saya katakan juga. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itu baik, itu baik. Tapi ayatnya berkata, tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi pembukaan ini saya mau katakan, kalau kita jadi Kristen, cuman karena percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan sorry sekali lagi mungkin bahasanya terlalu kasar, tapi saya mau katakan kita tidak lebih baik daripada setan. Karena setan juga percaya hal itu. Bahkan yang jadi pertanyaan kalau kita nggak percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita lebih buruk daripada setan. Karena setan aja percaya. Nah kan tadi saya katakan ada dua tipe orang Kristen. Orang percaya. Tapi saya mau ajak saudara sungguh-sungguh baca Alkitab, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenali kebenaran itu. Apakah Yesus memanggil kita untuk menjadi orang percaya saja? Ternyata tidak. Karena Yesus memanggil kita untuk menjadi murid. Saya tahu orang senang dikotbahin yang ngipas-ngipasin, orang senang dikasih khotbah yang menghibur. Ya sekali-sekali saya khotbah begitu, saudara tahu kan, sekali-sekali saya khotbah begitu. Tapi saya punya tanggung jawab membuat saudara menjadi murid. Kita udah baca tadi. To complete the Great Commission. Great Commission Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan berkata kepada kita semua, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi the Great Commission, amanat agung Tuhan. Tuhan bilang bukan jadikan semua orang Kristen. Tuhan nggak bilang jadikan semua orang percaya. Tuhan Tuhan tidak bilang jadikan semua orang anggota gereja atau jemaat gereja. Enggak. Yang Tuhan mau apa? Jadikan semua bangsa murid. Nah jadi levelnya di mana kok kalau murid itu dibanding 5? Nah nanti saya harap dengan berjalannya waktu setelah serial khotbah ini beberapa kali saudara jadi nangkep. Kalau bicara murid itu yang saya pastikan murid itu tidak mungkin hanya sebagai pengunjung gereja. Nggak mungkin. Kadang datang kadang nggak mungkin kayak begitu. Oke kita masuk dulu. Ciri-ciri atau karakteristik seorang murid, saya menemukan ada beberapa. Saya tahu nggak mungkin sekali khotbah, jadi makanya ini jadi khotbah serial. Nomor 1,
Nomor satu, murid mau diajar dan belajar. Ya dong, puji Tuhannya di sini ada beberapa teacher. Jadi nggak susah jelasin murid itu nggak susah. Tapi sebelum masuk lebih detail, saya mau katakan yang ditulis dalam Alkitab bicara tentang jadikan semua bangsa murid itu bukan kayak murid IPK, bukan kayak murid sekolah, enggak. Kita lihat waktu Tuhan Yesus menunjuk 12 murid. 12 murid itu bukan cuman dari jam 8 sampai jam 12 sekolah dengan Tuhan Yesus, enggak. Tetapi konsep murid di kala itu adalah waktu orang-orang mau mendedikasikan hidupnya buat gurunya. Jadi bicara definisi murid bukan bicara tentang, oh ya sudah aku mau belajar setiap hari Minggu, jam 10 sampai jam 12 aku ke Hope. Setelah itu enggak, bukan gitu. Murid bukan begitu. Murid yang ada di Alkitab adalah bicara tentang we have willing to share our life together. Poin nomor 1, panjang, lebar, dalam, dan luas. Saya akan kasih beberapa ayat, Matius 28 ayat 20, lanjutannya ayat 19 tadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bicara tentang ciri khas atau karakteristik murid adalah nomor 1, murid mau diajar dan belajar. Karena ayatnya jelas, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seperti biasa saya suka, supaya kita lebih jelas, kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam English Standard Version, teaching them to observe. Wah, jadi waktu saya baca ESV ini saya kagum. Berarti ini gak cuma level TK, SD, SMP, SMA, S1. Bicara tentang ajarlah mereka, itu levelnya udah S2, S3. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris menggunakan kata-kata teaching them to observe, untuk mengamati. Untuk mengamati. Nah, saya mau jujur sama saudara-saudara, saya selalu jujur sih, cuman hari ini secara khusus saya mau ngomong gini. Sebetulnya ayat ini lebih menghantam saya daripada saudara-saudara. Kenapa? Tadi seperti yang Ricky sudah lakukan, doain saya, thank you Rick. Salah satu kata-kata doanya adalah supaya pastor bisa tetap jadi teladan buat kami. Nah, itu kata-kata observe di situ. Dan saya mau katakan ini yang jarang banyak pendeta ngaku atau khotbahkan walaupun ngerti. Karena Tuhan panggil kita jadi gembala, tujuannya apa? Kita ini menjadi sebuah suratan yang terbuka buat jemaat. Tidak semua kebenaran firman Tuhan sempat kita khotbahin. Setuju gak saudara? Gak semua isi khotbah, gak semua isi Alkitab itu sempat kita khotbahkan. Tetapi tugas gembala adalah mendidik jemaat untuk punya kemampuan untuk observe, mengamati. Katanya nurut firman Tuhan tuh kayak apa sih? Lihat hidup gembalanya. Saya ngomong begini sampai merinding sendiri. Karena ini gak gampang diomongin. Sekali lagi saya katakan seorang gembala gak mungkin, walaupun mungkin kita bersama selama 40 tahun, hopefully begitu. Tapi selama 40 tahun saya gak mungkin bisa khotbahin seluruh isi Alkitab. Betul kan? Tapi harapan Tuhan adalah selama 40 tahun saudara-saudara melihat hidup gembala saudara seperti apa. Nah kayak gitu tuh ikutin. Ini bicara tentang observe, melihat, mengamati. Jadi teaching not always with your tongue. Tapi yang powerful teaching is with your life. Di dalam Alkitab saya cuma ketemu satu orang yang berani ngomong. Dan saya belum berani ngomong secara vulgar tentang hal itu. Di dalam Alkitab sekali lagi saya katakan cuma ada satu orang yang berani ngomong. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Rasul Paulus.
Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di mana-mana, follow me because I follow Christ. Bahasa aslinya tidak menggunakan kata-kata follow, tapi bahasa aslinya menggunakan kata duplicate me, imitate me, tiru aku karena aku meniru Kristus. Wah, keren banget loh. Saya ngeri banget. Nah, jadi ayo saya mau ajak kita semua grow together. Bahkan saya punya mentor, saya punya guru juga, sebagian saudara tahu lah siapa dia. Dan dia memberikan kekuatan kepada saya sebagai mentor. Kita nggak harus selalu kelihatan sukses, kita nggak harus selalu kelihatan benar, kita nggak harus selalu kelihatan hebat. Makanya itu jadi alasan saya untuk berani sharing masa-masa duka saya. Karena waktu saudara ngelihat sebagai pemimpin saya punya luka, saya punya masa lalu yang tidak baik. Harapannya apa? Saudara bisa juga melihat how I handle that. Bagaimana saya mengatasi hal-hal buruk seperti itu. Bagaimana saya mengatasi luka. Bagaimana saya bertobat. Karena bicara tentang menjadi manusia tidak lepas dari dosa. Jadi waktu saudara melihat pemimpin saudara berdosa, jangan dilihat dosanya tapi bagaimana dia melakukan proses pertobatan itu. Jadi poin nomor 1, murid mau diajar, murid mau belajar bukan cuma textbook tapi observe, mengamati. Jadi kata-kata mengamati beratnya sebenarnya bukan buat saudara-saudara, buat saya. Kenapa? Saudara setelah hari ini pasti lebih mengamati hidup saya. Kan Konatan udah ngomong, jadi gue amatin terus. Tapi saya tahu karena saya Tuhan panggil seperti ini, ya saya siap. Bahkan saya kagum dengan Pak Rubin Adi, Ketua Sinode kita. Bulan Oktober lalu Pak Rubin khotbah. Dan waktu saya dengar, wah saya kagum, nih nggak banyak pendeta kayak Pak Rubin. Pak Rubin Adi khotbah begini, tugas seorang gembala nomor 1 adalah mengembalakan keluarganya, bukan mengembalakan jemaatnya. Saya kaget tuh. Tugas seorang gembala nomor 1 dia harus mengembalakan keluarganya, bukan jemaatnya. Kenapa? Karena jemaatnya akan melihat keadaan keluarganya. Saudara setuju nggak dengan statementnya Pak Rubin? Kalau saya setuju banget. Jadi saya memastikan istri, anak-anak saya gembalakan dengan baik. Kenapa? Karena hidup mereka akan dilihat oleh saudara-saudara juga. Jadi kalau I treat them well, saudara akan, wah, pastor treat the family very well. Tapi kalau sebaliknya, atas nama pelayanan saya abandon itu apa sih? Mengabaikan mereka. Saya tidak berhasil jadi gembala, walaupun alasannya pelayanan. Kenapa? Karena saya tidak bisa jadi teladan yang baik buat saudara-saudara. Lanjut. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini ayat udah sering kita baca sama-sama ya. Waktu kita ngomong tentang fellowship. Jadi nomor 1, murid itu mau diajar, mau belajar. Ayatnya jelas. Dan waktu bicara tentang murid mau diajar dan belajar, ternyata erat kaitannya dengan fellowship. Erat kaitannya dengan fellowship. Dan waktu saya ketemu ayat ini, saya menemukan kenapa erat kaitannya dengan fellowship. Karena saudara akan bisa melihat saya waktu kita berfellowship. Kan tadi ngomong observe kan. Kata-katanya observe, mengamati. Saudara akan bisa mengamati hidup saya waktu sering berfellowship dengan saya. Oleh karena itu saya membuka diri. Siapapun yang mau berfellowship, ayo. Ya sekarang aja lagi pandemi. Saya udah kangen pengen fellowship. Ya Rick ya? Saya udah ngomong sama Ricky, kapan ya kita bisa?
makan-makan lagi di bawah. Ya Fit ya? Ya kita tahan dulu deh. Tahan dulu sebentar. Jadi saya harap saudara-saudara nangkep esensi pemuritan dengan fellowship itu erat banget. Karena pemuritan, discipleship itu tidak mungkin bicara tentang one way teaching. Satu arah, nggak mungkin. Kenapa? Karena discipleship atau pemuritan itu bukan bahan, bukan modul, bukan topik pengajaran. Tapi discipleship adalah sharing life, membagikan hidup. Nah, bicara membagikan hidup, mau tidak mau harus terjadi dalam sebuah fellowship. Dan kita menderita nggak bisa berfellowship. Sejujurnya saya katakan. Karena kita nggak ada interaksi. Karena tanpa terjadi fellowship, gereja itu tidak mungkin berdiri. Yang ada namanya bukan gereja, yang namanya adalah event. Dan selama pandemi ini seperti saya sudah sering ngomong sama saudara, saya belajar banyak lagi, saya berdoa banyak lagi. Dan Tuhan ingatkan saya, aku panggil kamu jadi gembala, bukan event organizer. Pertama saya nggak ngerti maksudnya apa Tuhan, tapi dengan berjalannya waktu saya jadi ngeh. Kenapa? Karena di zaman ini banyak pendeta jadi event organizer, bukan gembala. Maksudnya apa? Pokoknya ibadahnya berjalan dengan baik. Selesai ibadah selesai, emang gue pikirin lu mau ngapain? Kan banyak begitu kan? Dan jemaat juga nyaman dengan keadaan itu. Selesai ibadah selesai, ya terserah gue mau ngapain. Bahkan kalau ibadahnya rame banget, habis doa berkat amin, di luar di parkiran udah berantem. Keluar parkirannya udah berantem. Nah Tuhan ingatkan saya, Tuhan panggil saya bukan jadi event organizer. Yang mengorganisir sebuah ibadah dari jam 10 sampai jam 12 semuanya harus baik, semuanya harus rapi. Enggak, Tuhan panggil saya jadi apa? Gembala. This is talking about people. Makanya saya suka menyapa saudara lewat WA. Karena saya tahu Tuhan ingetin saya, kamu jadi gembala, bukan jadi event organizer. Dan saya mau sampaikan ya, saya encourage, saya dorong saudara untuk ikut fuel. Walaupun mungkin saudara merasa bosan, saudara merasa aduh gak enak online, maunya ketemuan. Saya ngerti, saya juga pengennya ketemuan, beneran. Tapi saya mau juga menyampaikan betapa saya bersyukur kepada Tuhan dan betapa saya kagum sama saudara-saudara, saya bangga sama saudara. Setiap kali fuel itu kan yang opening sharing kan saudara-saudara semua kan. Itu saya kagum loh, kenapa? Saudara-saudara bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang aplikatif, secara sehari-hari, dan itu saya kagum. Jadi tugas saya khotbah, dan saudara-saudara bisa mengaplikasikan dalam hidup saudara-saudara. Itu saya senang banget. Saya aja sangat diberkati loh dengan sharing saudara-saudara. Itu kan cerita-cerita yang mengagumkan gitu loh. Makanya saya mau dorong saudara, mengetuk pintu hati saudara, ayolah ikut fuel lah. Lanjut. Kenapa harus mau diajar dan belajar? Ya pasti nomor satu karena Tuhan yang suruh. Kenapa harus mau diajar dan belajar? Alasannya banyak banget, tapi hari ini saya mau kasih alasan yang beberapa aja. Kenapa harus mau diajar dan belajar? Yohanes 8, 31, 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ciri khas murid Tuhan adalah orang yang mau belajar firman Tuhan. Karena di sini dikatakan, kamu adalah muridku kalau kamu tetap dalam firmanku. Jadi nomor satu ciri khas murid adalah mau diajar dan belajar. Terus tadi kalau pertanyaannya kenapa sih mesti mau diajar dan belajar? Saya menemukan di ayat berikutnya alasannya.
Karena kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita mau belajar, mau diajar, kita akan jadi tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari dosa pastinya. Memerdekakan kita dari hidup yang salah. Dari hidup yang tidak bisa menikmati berkat. Jadi semakin saya baca Alkitab, saya semakin kagum. Ternyata bagaimana bisa diberkati, gimana supaya bisa menikmati berkat. Itu semua ada di Alkitab. Dan saya kagum. Jadi sebetulnya kalau orang ngerti firman dan melakukannya, hidupnya they will be okay loh, they will be fine, bahkan they will be great. Beberapa bulan lalu saya pernah khotbah dari kitab Petrus, How to Enjoy Life. Saya nggak tahu saudara ingat atau tidak. Saya kagum di Alkitab ternyata diajarin how to enjoy life. Jadi wah keren banget. Kenapa kita mau belajar dan diajar? Karena Tuhan suruh kita. Karena 2 ciri khas murid, dan nomor 3, karena waktu kita tahu kebenaran akan memerdekakan kita. Alasan berikutnya, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bahasa Inggrisnya, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Dan hari-hari ini hal ini digenapi loh. Mungkin saudara protes sama saya, mana digenapi kok orang lagi COVID gini. Jangan ngelihat COVID-nya. Saya malah melihat hari-hari ini kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Bicara tentang kemuliaan, bicara tentang kebesaran, bicara tentang kedaulatan Tuhan semakin dinyatakan. Jadi walaupun mungkin saudara ngelihat ada orang-orang yang ngasih ajaran-ajaran yang kurang tepat, tidak tepat. Tapi saya melihat selama Tuhan masih bilang COVID masih ada, itu orang-orang di luar sana dengan berbagai intrik, berbagai gaya, berbagai style itu, ya kalau Tuhan bilang COVID tetap ada, tetap ada. Jadi saya melihat bener loh, ini kemuliaan Tuhan loh. Tuhan tidak bisa didikte, Tuhan tidak bisa diperintah. Tuhan ya Tuhan. Dan hebatnya walaupun ada COVID, ada pandemi, ada krisis ekonomi dan macam-macam, akhir tahun lalu semua saudara bersaksi betapa Tuhan memelihara hidup kita. Betul nggak? Itu kan kemuliaan Tuhan. Kurang mulia apa? Nah tapi ada beberapa orang yang nggak nangkep. Kenapa nggak nangkep? Yang nggak pernah belajar firman Tuhan. Tapi waktu kita belajar firman Tuhan, walaupun ada pandemi, ada krisis, tapi kita tetap melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan. Next. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mungkin ayat ini udah sering saya sampaikan. Saya kaget waktu baca ayat ini, saya takut. Kenapa? Karena di sini digunakan kata umatku binasa. Berarti ini Tuhan bicara tentang kita loh. Tuhan bicara tentang orang Kristen loh. Tuhan gak bicara tentang orang di luar. Tuhan bilang apa? Umatku binasa. Jadi jangan pernah berpikir sekali selamat pasti selamat. Enggak. Tuhan bilang umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Bahasa Inggrisnya, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam ESV menggunakan kata lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak mau belajar.
Umatku binasa karena kurang diajar. Kenapa sih mesti mau diajar dan belajar? Matius 24 ini bicara tentang permulaan tanda-tanda zaman. Waktu murid-murid lagi punya kesempatan ngobrol berdua sama Tuhan Yesus, bukan berdua ya, murid-murid kan banyak. Ngobrol secara pribadi sama Tuhan Yesus, murid-murid tanya sama Tuhan Yesus, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, maksudnya kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Dan yang mengagetkan saya adalah Tuhan Yesus kan di Matius 24 ngomong panjang lebar tentang tanda-tanda zaman. Betul nggak? Tapi nomor satu, top of the line, Tuhan Yesus ngomong ke murid-murid apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi nomor satu, tanda zaman nomor satu adalah penyesatan. Makanya penting banget kita mau jadi murid supaya kita tidak tersesat. Makanya Hosea tadi terjawab, kenapa umatku binasa? Karena kurang belajar, karena kurang mau belajar. Karena kalau orang kurang mau belajar, orang kurang diajar, itu akan gampang disesatkan. Ntar denger orang ngomong apa, oh iya, orang ngomong apa, oh iya. Orang ngomong apa? Oh iya. Gampang banget diombang-ambingkan. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Di sini saya garis bawahi, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang lebih suka mendengar pengajaran yang memuaskan keinginan telinganya. Jadi kalau khotbahnya keras dikit aja, aduh khotbahnya gak bagus deh. Kenapa gak bagus? Gak tahu lah, gue merasa gak damai sejahtera, ditabok-tabokin lah. Nah banyak orang hari-hari ini sudah gak suka dengan ajaran sehat. Mereka senangnya denger yang memuaskan telinganya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Itu semua benar. Tapi kalau diomongin begitu terus, nggak jadi prajurit, jadi orang memble. Berkati ya, Tuhan Yesus baik ya. Nah, saya mau ajak kita lihat New Living Translation. For a time is coming when people will no longer listen to sound. Sound itu bicara tentang yang baik, yang benar. Nah, kalimat atau kata yang kedua yang saya kagum, and wholesome teaching. Wholesome teaching itu pengajaran yang menyeluruh. Pengajaran yang menyeluruh, wholesome. Orang seneng kan kalau dengar pengajaran Yesus baik, Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan. Seneng gak? Seneng, tapi itu gak menyeluruh. Kenapa? Karena kita juga punya Tuhan yang kasih ayat-ayat yang keras juga. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang membelah. Wah itu kan mengerikan tuh kata-katanya. Nah cuman ayat-ayat seperti itu jarang dikhotbahkan. Kenapa? Aduh, ntar kalau jemaat merasa disakiti atau apa. Oh kalau saya sih bukan mau menyakiti. Tapi saudara semua harus tahu kebenaran secara menyeluruh. Nanti semakin hari semakin ke depan bicara tentang murid, saudara makin tahu. Ada beberapa ayat yang disembunyikan. Waktu saya baca, ini mesti dikhotbahin. Sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears, telinga yang gatal. Jadi dipikir pengkhotbah itu cotton bud apa? Supaya garuk-garuk. Cotton bud saudara tahu ya? Supaya kuping gak gatal gitu loh. Itching ears, telinga yang gatal. Jadi untuk memuaskan telinganya. Keinginan telinga dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris menggunakan itching ears. Keinginan untuk mendengarkan sesuatu yang baru, menarik, seru dan didambakan.
Suka kan orang dengar yang seru, dengar yang menarik. Tapi kalau ngomong yang biblical, berat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bahasa Inggrisnya menggunakan they will reject the truth and chase after myths. Myths, dongeng, myths. Dongeng atau myths di sini bukan berarti cerita legenda, tapi dongeng dalam dalam ayat ini artinya adalah cerita yang dibuat-buat dan tidak berguna, mengandung ketidakpastian informasi. Banyak tuh orang suka tuh. Dalam Perjanjian Baru kata dongeng atau myth disebut 5 kali. Terakhir, beneran terakhir. Bukan hoax. Tantangan terbesar gereja menurut Peter Leithart. Tantangan terbesar gereja bahwa pencobaan terbesar yang dihadapi gereja bukanlah dari peraja yang memerintahkan penghukuman dan penganiayaan. Kekristenan lekat dengan kemartiran. Jadi tantangan terbesar gereja itu bukan persekusi, tantangan terbesar gereja bukan penganiayaan, tapi tantangan terbesar gereja adalah datang dari nabi yang berbohong. Hari-hari ini kalau saudara baca berita, saya yakin saudara akan semakin bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, saya nggak mau sebut kasus apa, tapi saya semakin bersyukur saya hidup di zaman ini karena saya bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Maksudnya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berotoritas itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga. Jadi nomor 1, ciri khas seorang murid apa? Mau diajar, mau belajar. Saudara mau jadi murid? Mau jadi murid? Harus mau diajar, mau belajar. Yuk kita bagi sama-sama yuk. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan, setiap kami diberikan endurance, setiap kali diberikan daya tahan untuk kami boleh menjalani proses pemuridan ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau panggil kami semua untuk jadi murid-muridnya Tuhan. Bukan hanya jadi orang percaya, bukan jadi orang Kristen saja, bukan cuma jadi pengunjung, bukan cuma jadi jemaat, tapi kami semua mau menjadi murid-murid Tuhan yang hari ini kami belajar, mau diajar dan mau terus belajar. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Engkau jamah setiap kami, anak-anak-Mu, bahkan untuk hamba-Mu sendiri. Kami mau untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami enggak cuma ngomong, enggak cuma dengar, tapi kami semua mau menjadi orang-orang yang dimuridkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, tidak membuat kami lemah, tapi sebaliknya membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan dan kami boleh menjadi orang-orang yang semakin kuat. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday.